Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua. Perkenalkan, nama saya Oktavira Putri Adelis, NIM F1E119070 dari Ruang 2. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Statistika Terapan mengenai resume 3 jurnal. Baiklah, kita masuk ke jurnal yang pertama, yaitu Analisis Penerimaan Sistem Informasi Pengolahan Data Statistik Rutin atau SISR menggunakan metode teknologi Acceptance Model. Sistem informasi pengolahan data statistik rutin bertujuan untuk menyediakan informasi tentang pencapaian program kependudukan dan keluarga berencana nasional sesuai dengan Perka nomor 255 per G4 2011. Sistem informasi pengolahan data statistik rutin ini merupakan hasil pencatatan dan pelaporan pelayanan kontrasepsi dan pengendalian lapangan. Permasalahan yang terjadi setelah diterapkannya sistem informasi pengolahan data statistik rutin di BKKBN Provinsi Riau yaitu 1. Tidak adanya menu lupa password. Jika ada pegawai yang lupa password harus melaporkan ke admin. Hal ini membuat pekerjaan menjadi lama. 2. Terjadi perbedaan jumlah klinik KB atau KKB yang ada dengan yang dilaporkan. Yang ketiga, sistem informasi pengolahan data statistik rutin sering down. Yang keempat, konten grafik tidak berfungsi dengan baik. Baiklah, masuk kepada hasil dan pembahasan. Berdasarkan gambar di atas, dapat ditentukan persamaan regresi bergandanya. Berdasarkan persamaan di atas, dapat menunjukkan bahwa koefisiensi regresi dari semua variabel bebas menunjukkan nilai yang positif dengan nilai persepsi manfaat 0,398 dan nilai persepsi kemudahan 0,308. Hal ini berarti bahwa semua variabel bebas mempunyai hubungan yang searah atau positif terhadap variabel terikatnya. Dari kedua variabel bebas yang digunakan, yang memberikan pengaruh dominan adalah variabel manfaat dengan koefisien regresinya 0,398. Lalu di sini dibagi menjadi 3, yaitu uji koefisiensi korelasi determinasi, uji hipotesis, dan faktor dominan. Pada uji koefisiensi korelasi dan determinasi terdapat tampilan seperti berikut. Berdasarkan gambar di atas menunjukkan bahwa besarnya koefisien korelasi R sama dengan 0,646, artinya bahwa variabel bebas yang diamati mempunyai hubungan yang kuat dengan variabel terikat. Sedangkan koefisiensi determinasi R² sebesar 0,417 yang berarti 41,7%. Variabel bebas mampu menjelaskan terhadap variabel terikat, sedangkan 58,3% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak diukur dalam penelitian ini. Lalu pada uji hipotesis terdapat yang pertama, persepsi manfaat. Persepsi manfaat berpengaruh signifikan atau positif terhadap penerimaan SISR. Merujuk pada hasil penelitian yang dilakukan, maka hipotesis pertama yang menyatakan bahwa variabel manfaat berpengaruh signifikan atau positif terhadap SISR dapat diterima. Yang kedua, persepsi kemudahan. Persepsi kemudahan berpengaruh signifikan atau positif terhadap penerimaan SISR. Merujuk pada hasil penelitian yang dilakukan, maka hipotesis pertama yang menyatakan bahwa variabel kemudahan berpengaruh signifikan atau positif terhadap SISR dapat diterima. Lalu, yang terakhir, persepsi manfaat dan persepsi kemudahan. Persepsi manfaat dan persepsi kemudahan berpengaruh signifikan atau positif terhadap penerimaan SISR. Sejalan dengan hasil penelitian antara variabel manfaat dan kemudahan berdasarkan uji F, penelitian ini juga berhasil mendukung hipotesis yang menyatakan bahwa persepsi manfaat dan persepsi kemudahan secara bersama-sama berpengaruh signifikan atau positif terhadap penerimaan SISR. Hal ini dapat dilihat pada gambar di samping. Dengan melihat nilai F hitung lebih dari F tabel,
Sehingga kesimpulannya bahwa variabel persepsi manfaat dan persepsi kemudahan secara bersama-sama berpengaruh signifikan atau positif terhadap penerimaan sistem SISR. Lalu selanjutnya pada faktor dominan, dapat dilihat faktor yang lebih dominan berpengaruh terhadap penerimaan pengguna sistem informasi adalah variabel manfaat yaitu sebesar 43,5% dan variabel faktor kemudahan hanya sebesar 31,1%. Lalu kesimpulan dari jurnal tersebut adalah yang pertama, secara kuantitatif korelasi variabel manfaat terhadap penerimaan sistem informasi pengolahan data statistik rutin yaitu sebesar 58,6%, variabel kemudahan terhadap penerimaan sistem SISR yaitu sebesar 52,3%, dan korelasi antara kemudahan dan manfaat secara bersamaan terhadap penerimaan SISR sebesar 4,6%. Nilai ini menunjukkan bahwa variabel kemudahan dan manfaat mempunyai hubungan yang baik terhadap penerimaan SISR. Lalu yang kedua, faktor yang lebih dominan berpengaruh terhadap penerimaan pengguna sistem informasi pengolahan data statistik rutin atau SISR adalah faktor manfaat sebesar 43,5%, sedangkan faktor kemudahan hanya sebesar 31,1%. Yang ketiga, variabel manfaat dan kemudahan memiliki pengaruh kontribusi sebesar 41,7% terhadap variabel penerimaan, sedangkan sisanya 58,3% dapat dijelaskan oleh variabel yang lain yang tidak diteliti pada penelitian ini. Lalu kita masuk ke jurnal yang kedua yaitu evaluasi penerapan sistem informasi absensi online dengan Hotfit model. Kegiatan absensi dalam perguruan tinggi dilakukan dengan berbagai cara, baik menggunakan sistem manual ataupun manfaat teknologi informasi. Stikom Bali menggunakan sistem informasi absensi online untuk melakukan presensi kehadiran mahasiswa dalam setiap proses belajar mengajar. Penerapan sistem informasi dalam sebuah organisasi akan melibatkan user atau pengguna sistem tersebut. Selain itu, unsur organisasi juga menjadi komponen penting dalam penerapan sistem. Model evaluasi penerapan sistem informasi yang melibatkan human atau pengguna, teknologi, dan organisasi adalah model Hotfit. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, evaluasi sistem informasi absensi online menggunakan model Hotfit. Model Hotfit sendiri dikembangkan oleh Yusuf et al. Untuk mengevaluasi kesuksesan sistem informasi. Lalu hasil dan pembahasan. Pada penelitian ini terdapat 7 variabel yang digunakan, yaitu variabel kualitas sistem, kualitas informasi, kepuasan pengguna, kualitas layanan, penggunaan sistem, dampak penggunaan, dan juga organisasi. Berdasarkan hasil analisis variabel dalam model Hotfit, maka dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini akan menggunakan 7 variabel yang diadopsi dan dimodifikasi dari model Hotfit untuk kesuksesan sistem informasi absensi online pada Stikom Bali. Lalu ini merupakan karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin. Lalu ini karakteristik responden berdasarkan program studi. Responden dalam penelitian ini adalah dosen Stikom Bali yang merupakan pengguna dari sistem informasi absensi online. Responden penelitian adalah sebanyak 40 orang. Pemilihan sampel atau responden menggunakan teknik simple random sampling. Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin yaitu sebanyak 22 laki-laki dan 18 perempuan. Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada gambar 3. Karakteristik responden berdasarkan home base atau program studi atau prodi yaitu 5 orang prodi manajemen informatika, 13 orang prodi sistem komputer, dan 22 orang prodi sistem informasi. Karakteristik responden berdasarkan prodi dapat dilihat pada gambar 4.
Berdasarkan profil dan karakteristik responden dosen, maka dominan dosen yang menjadi responden adalah berjenis kelamin laki-laki, yaitu sebanyak 22, dan program studi sistem informasi sebanyak 22 orang. Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan nilai scale correct item total correlation. R-table dengan probabilitas 0,05 atau 5% adalah sebesar 0,2638. Item pertanyaan valid apabila R hitung lebih dari R-table. Lalu, ini merupakan hasil pembuktian hipotesis. Berdasarkan hasil evaluasi hipotesis, terdapat 11 hipotesis yang signifikan. Bisa kita lihat pada hipotesis 11 tidak terbukti signifikan. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa menurut dosen Stikom Bali, organisasi tidak mempengaruhi penggunaan sistem. Lalu kesimpulan dari jurnal ini adalah setelah dilakukan pengujian korelasi dan regresi terhadap variabel antara kualitas informasi, kualitas sistem, kualitas layanan, kepuasan pelanggan, penggunaan dan dampak penggunaan, terbukti bahwa adanya hubungan dan pengaruh yang kuat antar variabel. Pengujian hipotesis dengan metode korelasi didapatkan bahwa terdapat 11 hipotesis yang terbukti signifikan. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil evaluasi dengan model hotfit, tingkat kesuksesan sistem informasi absensi online adalah baik. Pengaruh variabel terbesar adalah pengaruh variabel kualitas sistem terhadap kepuasan pengguna dan kualitas layanan terhadap penggunaan dengan nilai R-square sebesar 62,5%, dan pengaruh variabel terkecil adalah pengaruh variabel organisasi terhadap dampak penggunaan dengan nilai R-square sebesar 16,2%. Lalu kita masuk ke jurnal ketiga, yaitu penerapan metode Human Organization Teknologi atau Hotfit Model untuk evaluasi implementasi aplikasi sistem informasi persediaan di lingkungan pemerintahan Kota Bogor. Aplikasi ini menyajikan semua laporan yang diperlukan oleh pengurus barang, yaitu daftar pengadaan barang, buku penerimaan barang, buku pengeluaran barang, buku barang pakai habis, laporan semester, kartu barang, kartu persediaan barang, dan laporan rekap barang. Banyaknya laporan yang harus dibuat oleh pengurus barang tentu akan menyita banyak waktu dan membutuhkan ketelitian yang cukup tinggi. Jika semua laporan tersebut dikerjakan secara manual, apalagi jika barang persediaan yang menjadi tanggung jawab pengurus barang cukup banyak, jika laporan-laporan tersebut tidak dikerjakan akan menjadi temuan dari tim pemeriksa, seperti tidak tertib administrasi atau pengerjaan tidak sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku. Dengan menggunakan aplikasi ini, pengurus barang hanya melakukan entry data pengadaan, penerimaan, dan pengeluaran. Kemudian seluruh laporan yang diperlukan akan secara otomatis dibuat oleh aplikasi, sehingga pengurus barang dapat menghemat waktu dan laporan yang disajikan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, pengukur tingkat keberhasilan dengan min atau rata-rata. Alat ukur yang digunakan untuk menganalisis data dengan metode statistik digunakan adalah sebagai berikut. Lalu yang kedua, pengukuran tingkat keberhasilan dengan koefisien korelasi. Yang pertama, korelasi variabel kualitas sistem dengan penggunaan sistem sebagai berikut.
Berdasarkan kriteria pengujian, di mana korelasi tidak signifikan jika signifikan lebih dari 0,01 atau korelasi signifikan jika signifikan kurang dari 0,01. Berdasarkan hasil uji tersebut, nilai signifikan sebesar 0,000 kurang dari 0,01, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan secara signifikan antara kualitas sistem terhadap penggunaan sistem. Lalu korelasi dan hipotesis antara variabel lainnya sebagaimana tersaji dalam tabel berikut. Lalu yang ketiga, koefisien determinasi. Yang pertama, perhitungan koefisien determinasi variabel kualitas sistem terhadap net benefit sebagai berikut. Lalu yang kedua, hasil perhitungan koefisien determinasi antar variabel lainnya sebagaimana tersaji pada tabel berikut. Kesimpulan dari jurnal ini adalah dengan adanya pendekatan hot fit yang terdiri dari variabel kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas layanan, penggunaan sistem, kepuasan pengguna, struktur organisasi, dan net benefits, dapat diketahui tingkat keberhasilan implementasi aplikasi ini di lingkungan pemerintahan Kota Bogor. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan hasil korelasi pengukuran tingkat keberhasilan implementasi aplikasi ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, kepuasan pengguna berhubungan dengan penggunaan sistem dan net benefits. Yang kedua, struktur organisasi berhubungan dengan kepuasan pengguna. Yang ketiga, kualitas sistem, kualitas informasi, dan kualitas layanan berhubungan dengan penggunaan sistem, kepuasan pengguna, dan struktur organisasi. Dan yang keempat, penggunaan sistem dan struktur organisasi tidak berpengaruh terhadap net benefits. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.